Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan membahas soal mengenai persamaan lingkaran. Kita mulai ya. Kita baca dulu soalnya. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat negatif 2x plus 6y negatif 35 sama dengan 0 yang tegak lurus garis 2x negatif 4y plus 3 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini adik-adik pertama-tama sebentar ya, akan kakak bagi dulu menjadi beberapa bagian. Di sini dan di sini juga. Nah, seperti ini ya. Pertama-tama kita tinjau dulu nih adik-adik persamaan yang diketahui pada soal. Persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat negatif 2x plus 6y negatif 35 sama dengan 0. Untuk persamaan seperti ini, berarti kan bisa kita simpulkan bahwa berada di titik pusat A, B ya adik-adik, tidak mungkin berada di titik pusat 0,0. Tidak mungkin titik pusatnya 0,0 seperti itu, pasti A, B. Nah, di sini kakak mau ingetin dulu nih adik-adik, untuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B, kita tuliskan persamaannya menjadi x negatif A kuadrat ditambah dengan y negatif B kuadrat itu akan sama dengan R kuadrat. Dengan berarti kan di sini pusat lingkarannya adalah A, B. Nah, selanjutnya kita yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu adalah persamaan garis singgung lingkaran. Kakak mau ingetin lagi nih adik-adik, persamaan garis singgung lingkaran untuk yang pusatnya di A, B, itu persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat, dengan M di sini adalah gradien ya adik-adik, dan AB ini adalah pusat lingkarannya. Nah, berarti untuk menentukan persamaan garis singgung, kita harus tahu titik pusat dan harus tahu juga gradien garis singgungnya. Nah, titik pusat lingkaran dan gradien garis singgungnya. Berarti pertama-tama di sini kita mencari titik pusatnya dulu. Berarti di sini mencari titik pusat lingkaran. Nah, cara mencari titik pusat lingkarannya, kita ubah persamaan lingkarannya ke dalam bentuk x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Tadinya kan persamaannya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat negatif 2x positif 6y, selanjutnya negatif 35 sama dengan 0 ya. Kita tulis dulu yang x kuadratnya. Nah, selanjutnya kita dahulukan penulisan yang negatif 2x. Negatif 2x. Agar menjadi kuadrat sempurna, di sini kita jumlahkan dengan 1 ya, karena setengahnya dari min 2 dikuadratkan itu 1 kan. Tapi agar nilainya tidak berubah, berarti harus kita kurangi lagi dengan 1. Selanjutnya kita tulis yang y kuadrat, berarti ditambah y kuadrat. Selanjutnya tulis lagi yang 6y, ditambah 6y dijumlahkan dengan setengahnya dari 6 dikuadratkan, berarti 9. Nah, tapi agar tidak berubah juga nilainya harus dikurangi 9. Di sini kan ada negatif 35 ya. Negatif 35-nya kita tulis lagi, jadi sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan bahwa x kuadrat negatif 2x plus 1 dan y kuadrat positif 6y plus 9 ini kita faktorkan. Berarti yang x kuadrat min 2x plus 1-nya kita faktorkan menjadi x negatif 1 kuadrat. Sedangkan yang y kuadrat plus 6y plus 9 kita faktorkan menjadi y plus 3 kuadrat. Dan di sini kan berarti ada negatif 1, ada negatif 9, ada negatif 35. Jadi sisanya adalah negatif 45 ya adik-adik, sama dengan 0. Ini bisa kita tulis bahwa x negatif 1 dikuadratkan dijumlahkan dengan y positif 3 dikuadratkan adalah sama dengan 45. Sesuai dengan persamaan ini,
persamaan yang ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa pusat lingkarannya itu adalah 1, -3 dan jari-jarinya berarti adalah sama dengan akar 45 ya adik-adik. Tadi kan kakak bilang bahwa kita cukup mengetahui pusat lingkaran dan gradien. Berarti setelah kita tahu pusatnya adalah 1, -3, langkah selanjutnya kita mencari gradien. Nah, di sini kita akan mencari gradien. Perhatikan bahwa di soalnya diketahui persamaan garis singgungnya itu tegak lurus dengan garis ini. Kita cari dulu gradien garis dari 2x negatif 4y positif 3 sama dengan 0. Negatif 4y nya kita pindahkan ke ruas sampingnya jadi positif 4y ya, sama dengan 2x positif 3. Maka di sini y-nya adalah sama dengan 2x dibagi 4 jadi 1/2x, sedangkan 3 dibagi 4-nya jadi 3/4. Nah, di sini kita dapatkan bahwa gradien garisnya adalah 1/2 ya adik-adik. Ini kita notasikan saja sebagai M1. Jadi M1-nya adalah sama dengan 1/2. Karena persamaan garis singgung yang mau kita cari ini tegak lurus dengan garis ini yang gradiennya 1/2, kita juga ingat bahwa jika kedua garis saling tegak lurus, hasil kali gradiennya akan menjadi sama dengan negatif 1. Berarti M1 dikalikan dengan gradien yang mau kita cari, notasikan saja sebagai M2, hasilnya pasti sama dengan negatif 1. Nah, di sini kan hasilnya pasti sama dengan negatif 1 ya. Maka kalau M1-nya 1/2 dikali M2 sama dengan negatif 1, di sini jadi M2-nya adalah sama dengan negatif 2 ya adik-adik. Jelas bahwa M2-nya pasti sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita sudah tahu gradien, sudah juga tahu titik pusatnya, berarti sekarang kita menentukan persamaan garis singgungnya. Substitusikan pada rumus ini y min b-nya, berarti di sini y min b-nya itu kan b-nya negatif 3 ya, berarti y min b adalah y positif 3. Ini akan sama dengan gradiennya negatif 2, jadi negatif 2 dikali x negatif a. A-nya di sini adalah 1. Jadi negatif 1 plus minus jari-jarinya akar 45 dikali lagi 1 plus m kuadrat. Karena m-nya adalah negatif 2, kita langsung kuadratkan saja jadi 4 ya adik-adik. Jadi y ditambah 3 ini akan sama dengan negatif 2-nya kita kalikan ke dalam kurung. Jadi negatif 2x positif 2. Nah, akar 45 kita kalikan dengan akar 1 plus 4 itu kan akar 5 ya. Akar 45 dikalikan dengan akar 5 menjadi akar 225. Berarti di sini y positif 3 adalah sama dengan negatif 2x plus 2 plus minus ya. Berarti di sini plus minus 15. Seperti ini ya adik-adik. Berarti di sini selanjutnya y ini akan sama dengan negatif 2x. 3-nya kita pindahkan ke ruas samping. Jadi 2 negatif 3 itu jadi negatif 1 ya. Negatif 1 plus minus 15. Berarti akan ada dua kemungkinan. Saat plus 15 atau saat negatif 15. Untuk yang plus 15 dulu, berarti di sini y1-nya akan sama dengan negatif 2x min 1 plus 15, ini kan jadi negatif 14 ya adik-adik. Berarti di sini, untuk yang plus 15 berarti plus 15 negatif 1, jadi positif 14, maaf kakak koreksi. Sedangkan untuk y2-nya, saat 15-nya ini tandanya negatif, berarti di sini min 2x min 6. Dan jawaban yang sesuai ada di opsi soalnya itu jawaban yang min 2x plus 14 ya adik-adik. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini ada di opsi yang B ya. Sekian pembahasannya, sampai jumpa.